Terus nih, aku mau nanya lagi terkait ujian nih. Ujian tuh menurutmu gimana? Sulitkah atau gampang atau tergantung matkulnya? Kalau tingkat kesulitan tuh menurut aku tergantung matkulnya juga ya. Meskipun dia matkulnya emang apa ya, emang defaultnya emang udah susah, itu biasanya memang susah gitu loh. Tapi kadang-kadang tuh aku ngejumpain di mana UTS tuh memang lebih susah daripada UAS. UTS tuh kayak bener-bener kita tuh kayak diuji gitu loh. Terus UASnya tuh agak dilonggarin tapi tetap dengan kualitas tertentu ya, standar tertentu gitu. Kalau yang defaultnya emang nggak susah, misalkan kayak penunjang kayak etika, bahasa Indonesia, itu memakannya adalah tingkat kecepatan menulis. Jadi soalnya tuh udah bener-bener banyak, meskipun itu mudah, tapi soal penulisannya tuh banyak, waktunya singkat. Nah itu sih yang bikin kadang-kadang tuh bener-bener stres gitu habis ujian. Tapi ada juga soal yang udah sulit gitu, udah menurut aku tuh udah sulit gitu kan. Terus ini gimana takutnya kalau ada yang nggak bener dari step awal terus ngefek ke step-step selanjutnya. Nah, itu kadang-kadang tuh biasanya di mata kuliah akuntansi, mungkin kayak gitulah pokoknya kayak gitu. Terusan kadang-kadang tuh yang bikin susah malah pernah ada soal yang bikin aku rasa nah ini emang ada ya di pelajaran aku kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa lah ini di mana materinya? Itu aku kayak cari kayak nggak ada deh. Kayaknya aku ngerasa nggak ada kayak gitu menurut aku. Nah itu bener-bener akhirnya ya aku jawabnya kayak seasal aku materi apa yang ada di otak aku tumpahin semua atau di tulisan aku. Nah itu pokoknya bener atau enggak, pokoknya aku keisi gitu kan. Masalah sulitnya itu mungkin karena kita udah mahasiswa ya, dimana kita nanti dituntut untuk bisa analisis, bisa praktek, bisa juga kayak memiliki solusi-solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi nggak cuma pilihan ganda yang kita pilih-pilih doang, tapi kita harus bisa jelasin analisis sama kita juga ngasih solusi. Kayak gitu sih, Tor. Mungkin lebih lebih apa ya sama gitu sama universitas lainnya kita dituntut untuk punya analisis soal yang baik gitu sih menurut aku. Tapi kalau dari segi aku sendiri ya, aku kurang sependapat nih sama Agnes. Tadi kan bilang kalau UTS lebih sulit ya daripada UAS. Mm-mm. Nah, aku sebaliknya. UAS malah Oh lebih iya. susah daripada UTS. Asli itu dari semester 1 sampai sekarang tuh di mindsetku tuh pasti UAS lebih susah. Karena menurutku, Oh iya. karena UTS tuh kan biasanya kayak pengembangan dari semester sebelumnya. Terus untuk Ah. UAS tuh kayak materinya baru gitu. Kayak misalnya kemarin itu akuntansi perpajakan itu UTS itu Mm. kan emang materi-materi semester-semester sebelumnya. Nah pas UAS itu ya Allah itu susah banget. Dan itu kayak materi baru gitu loh Nes. Oh iya sih, kalau aku emang aku ngakuin dia tuh lebih sulit ke UAS. Ada beberapa mata kuliah yang sulit di UAS. Tapi kemarin yang AKL itu bener-bener kayak ngelonggarin banget. AKL kan kayak kemarin polanya itu kan dia kan kayak sama gitu ya, nggak beda-beda gitu antara satu bab. Jadi kita tuh kayak belajarnya tuh bisa runtut gitu kan. Tapi juga ada yang kayak akuntansi perpajakan. Nah itu bener-bener rasanya ya Allah kayak gimana gitu UAS sama UTS menurut aku lebih sulit di UAS juga sih, benar-benar. Ngomong-ngomong ujian nih, Agnes ada sih nggak sih matkul yang mungkin tersulit nih selama 5 semester? Pasti ada dong. Aku Oh, aja ada. aku sih ada sih Tor, tiap semester tuh pasti ada yang sulit. Aku tuh yang paling sulit adalah manajemen keuangan. Dimana tuh aku udah berusaha untuk belajar gitu ya. Udah kayak latihan soal, belajar, memahami ini tuh sebenarnya apa sih. Tapi tuh aku nggak pernah dapet nilai apa ya yang memuaskan gitu, maksudnya yang target aku gitu kan. Aku kayak punya target gitu kan, aku pengen yang ini gitu, tapi tuh aku malah justru pas UTS itu bener-bener nilaiku tuh jauh dari harapan gitu. Kok bisa sih kayak gitu padahal aku udah belajar gitu loh. Cuma terus aku juga bandingin gitu kan sama LJU teman aku itu kayak gimana sih cara ngerjainnya. Ternyata tuh cara ngerjainnya mulai dari kayak diketahui, terus ditanya jawaban, terus jadi kesimpulan kayak gitu. Jadi bener-bener rumit gitu kan. Akhirnya aku kayak
nggak paham gitu. Aku kayak udah deh ini kayaknya aku emang nggak bisa di situ gitu sih. Aku kayak lebih ke apa ya, yang hitung-hitungan kayak manajemen keuangan tuh aku lebih sulit. Mending aku lebih mending ke AKL kayak gitu sih, yang akuntansi, daripada yang hitungan kayak itu, kayak manajemen keuangan yang harus ngelibatin faktor-faktor ekonomi kayak gitulah. Aku kayak nggak bisa sih kayak gitu. Bener sih. Lemah aku di situ. Manajemen keuangan tuh emang menurutku susah banget karena emang pencampuran teori sama perhitungan dan kayaknya tuh nggak nyambung gitu loh. Abstrak ya nggak sih? Materinya abstrak banget. Ih. Hmm. Terus selama 5 semester nih, Agnes pernah nggak sih jumpa kawan nih yang ke DO gitu? Ada nggak? Ada sih Thor dulu itu, tapi bukan teman sekelas ya, juga bukan teman yang aku kenal banget gitu. Jadi aku tuh sekosan, ada 2 lantai kan, lantai atas sama bawah. Aku tuh tinggal di lantai atas, sedangkan temen aku yang ke DO itu di lantai bawah. Kalau nggak salah anak manajemen aset, ya manajemen aset, dan itu setingkat sama aku. Ya aku kenalnya cuma pas masak doang gitu, kayak ya nyapa, masak apa mbak, kayak gitu kan. Nah itu ternyata suatu ketika itu tiba-tiba dibuatin grup kos-kosan yang baru gitu. Kan kayak ada timbul pertanyaan kan, emang kenapa kok dibikin yang baru? Ternyata memang ada anggota yang ke DO gitu. Terus teman-teman aku pada kayak ngecat aku kan, itu emangnya ke DO ya? No. Loh aku nggak tahu juga, tapi ternyata emang bener-bener ke DO. Soalnya mungkin dia tuh pernah sakit gitu Tor, sampai operasi. Nah mungkin dia Hmm, agak kelabakan ngejar materi di situ, akhirnya dia ke DO sih kayak gitu. Pernah itu doang sih. Sama satu kakak kali ya tingkat berarti. itu. Kalau aku hampir semester jumpa kawan. Beneran? Iya bener. Semester pertama tuh temenku sekelas ke DO ada. Terus Hmm. semester kedua itu siapa ya? Lupa deh. Terus semester tiga itu temen kosku nih. Jadi kayak temen kosku di kosku tuh kayak akrab banget gitu loh, kayak emang dasarnya cowok-cowok jadi kayak rame gitu lah ya. Nah itu sih dia Hmm. sempat pas semester 3 tuh dia ke DO jurusannya akuntansi. Pas Akuntansi banyak sih. dia katanya dapat dosen dosen legend gitu loh kalau nggak salah. Ya, I see, I see. Mm-mm. Terus kan dia pas UTS mungkin nilainya jelek. Emang dia itu dasarnya suka main game gitu loh, Nes. Jadi pernah Oh, aku jumpa tuh pas tes itu dia masih game gitu, ngegame, nggak belajar tapi ngegame. Emang dasarnya dia. nggak niat atau gimana nggak tahu sih aku. Karena kan Oh ya. aku apa ya kamarnya di bawah lantai 1. Hmm. Nah depan kamarku itu tangga ke lantai 2. Nah dia Hmm. itu lantai 2. Tapi pada waktu ujian itu lantai 2 wifi di lantai 2 itu lagi bermasalah gitu loh. Jadi dia turun ke Hmm. bawah untuk main game, buat connecting wifi di lantai bawah gitu. Dia duduk di tangga Oh. depan kamarku gitu. Jadi kan kelihatan nih aku belajar Hmm. karena kalau aku belajar tuh pasti pintunya kebuka. Nggak bisa kayak ruang tertutup gitu, Hmm. nggak bisa aku belajar. Nah itu kelihatan. Hmm. Jadi aku kok malah ngegame, malah nggak belajar padahal besok ujian gitu kan. Hmm. Itu terjadi terus dia game terus nggak tahu sih, tapi mungkin pas semester 3 UTS-nya mungkin jelek, terus dapat dosen begitu, pas mau UAS dia tiba-tiba random banget datang ke kosku, minta ajarin ini perpajakan, kan dapat Oh mata ya. perpajakan. Nah dia minta ajarin gitu, terus tiba-tiba loh kok tiap hari teman-temannya kok di kosan terus belajar. Teman-temannya tuh pada mampir di kosan temanku ini, biasanya tuh nggak pernah gitu loh. Hmm. Mungkin gara-gara emang dia Oke. bener-bener nilainya jelek banget pas UTS ya, mungkin gara-gara itu jadi ke DO. Terus pas semester 4 Oke. kemarin online itu temen satu organdaku
ke DO akuntansi Oh, juga. anak-anak akuntansi juga. Mata akuntansi Emang padahal akuntansi sih. iya padahal orangnya tuh baik banget gitu loh, kayak alim solehah gitu juga. Nah nggak tahu juga sih, mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ke DO juga sih, kurang tahu. Iya sih. Hmm. Miris juga sih kalau apa ya, kayak teman kita yang deket tapi ke DO tuh kayak rasanya gimana ya. Dulu tuh pas satu kelasku ada yang ke DO tuh kayak merasa kok aku gagal ya sebagai teman gitu, nggak bisa ngajari, Hmm. kok Iya sih kenapa ya dia benar-benar. tuh nggak cerita gitu loh, kalau mungkin nilainya itu jelek atau gimana harusnya kan cerita ke temennya, kalau misalnya temennya bisa bantu kan pasti akan membantu. Nggak mungkin loh kalau aku misalnya cerita ke kamu, Nes nilaiku kemarin kok jelek ya pas UTS, Hmm. bisa ajarin nggak, masa kamu bilang nggak mau, itu kan nggak apa ya, Iya sih. nggak jadi budaya nih di sini tuh, nggak jadi budaya, pasti Iya. ada ngajarin lah, walaupun dianya itu nggak basically nggak suka ngajar, tapi mungkin kalau misalnya ada yang nanya Hmm. pasti akan dijawab. Ya itu. Hmm. Iya sih emang Mm-mm. di stan tuh kalau apa ya ada temen yang nggak bisa tuh kadang-kadang tuh emang kayak kasihan gitu loh Tor. Soalnya aku dulu pernah kan di semester 3 itu ada temen aku yang kayak dia tuh kayak ikhlas gitu loh nilainya jelek ya udahlah aku pokoknya nggak tahu gitu kan. Tapi tuh aku kayak kasihan gitu kan dan memang aku dia tuh orang Jawa Timur juga dan aku Jawa Timur. Jadi kan kalau bahasa Jawa gitu kan komunikasinya lebih deket gitu ya. Nah, terus tuh aku tuh udah kayak bener-bener kasihan gitu. Sebenarnya tuh dia bisa, dia tuh pinter gitu kan. Tapi kenapa kok dia kayak gitu? Akhirnya ya mau nggak mau lah, aku juga sebagai teman gitu kan. Aku datang aja di kelasnya dia, terus aku ajak belajar. Lagian kan enak kan ya. Misal kalau seumpamanya kita udah belajar, nah terus kita bantuin teman kita tuh justru lebih lebih paham gitu sama materi-materi itu gitu. Jadi lebih bisa kayak nambah apa ilmu juga terus kita juga bisa caranya transfer ilmu ke orang lain tuh kayak gimana kayak gitu sih dan emang harus dibudayakan kayak gitu tuh. Benar, karena solidaritas di sini tuh emang bener-bener kental banget ya Nes ya. Hmm, bener-bener. Terus Nes, mungkin buat calon-calon stanners nih, pasti pada Hmm. bingung cara menghadapi ujian di PKN STAN nanti kalau misalnya diterima di PKN STAN. Nah, ada nggak sih tips buat menyiasati nih, buat mungkin ada yang ngedrop sebelum ujian gitu. Gimana, Nes? Kalau aku menyiasatinya itu ya Tor pasti aku cicil dari jauh-jauh hari jadi kayak nggak usah lah kita harus nunggu cuma H-3 ujian atau Bener, kayak SKS gitu itu nggak pendapat. usah deh mending mending kita tuh nyicil gitu loh sebisanya satu hari satu bab apa sih kayak susahnya gitu toh udah ada modulnya kita harus belajar juga kan lagian kenapa harus ditunda-tunda gitu jadi intinya tuh adalah manajemen yang tepat kalau semuanya kita nggak bisa manajemen waktu kita padahal ketika mau mendekati ujian itu tugas ya Allah luar biasa sekali tugas tuh pasti banyak banget apalagi pas UAS itu udah kayak tugas proyek-proyek gitu makalah-makalah jadi jangan pernah kayak nanti aja mending kita langsung aja eksekusi kalau kita tuh latihan nggak bisa ini ya udah kita latihan ini gitu pokoknya harus pas liburan-liburan gitu itu biasanya aku juga coba untuk nyicil tugas ataupun nyicil materi nah terus kalau selain itu ya ada kekuatan ikhtiar dan ada kekuatan doa jadi kalau semuanya ujian ya kita berusaha lah untuk mendekat kepada Allah siapa tahu Allah tuh kan kayak ngasih petunjuk gitu sama kita meskipun kita kadang-kadang apa banyak kesalahan ya mungkin kayak pas kita kuliah kadang-kadang sholat ditunda-tunda gitu ntar gitu kan tapi coba kita kayak bangun apa hubungan kita sama Allah lagi lewat tahajud lewat bacaan Quran atau sama minta doa orang tua yang pasti ya soalnya doa orang tua itu benar-benar mustajab sih insya Allah. Nah, terusan juga biasanya kalau udah bener-bener gak ada waktu untuk ngebut untuk mm, ngebalap soalnya atau kita masih belum paham, itu biasanya aku kayak
ya udahlah aku begadang deh gitu, cari teman buat begadang gitu, misalnya kayak nentuin target gitu, nanti kamu belajar apa gitu. Nah, oh teman kita kok udah bisa, kita belum bisa. Nah itu biasanya jadi terpancing gitu sampai malam, kadang-kadang sampai jam 2 gitu, kadang-kadang tuh saking asiknya kayak gitu. Terusan apalagi ya, caranya belajar sih kayak gitu, jangan SKS. Oh ya, sama perbanyak kayak apa tuh, tentir-tentir. Nah, tentir-tentir itu tuh secara nggak langsung kita bisa tahu ilmu yang nggak kita dapat di kelas. Misalkan si A, dia tuh adalah anak dari, maksudnya kayak diajar oleh dosen koordinator. Nah, dosen koordinator itu kan yang buat soal ujian ya. Kita tuh bisa tahu, oh ternyata tuh di kelas itu ngajarinya ini, terus kita bisa kayak sharing pengalaman gitu. Oh kalau soal kayak ini tuh cara cepetnya kayak gini gitu. Jadi memang di PKN STAN tuh ada tentir-tentir yang disediakan oleh apa tuh kayak tim angkatan ataupun juga MBM kayak gitu. Nah itu ngebantu banget sih Tor. Dulu aku pernah kan semester 2 tuh aku anaknya lagi down banget. Jadi aku memang pas ada di lingkungan yang gak aku sukai, maksudnya aku tuh kayak gak bisa ngelebur sama teman-teman aku gitu. Dan dimana ada suatu kejadian yang bikin aku tuh kayak ngehindar sama teman-teman aku. Aku kayak gak punya teman semester 2 tuh. Jadi kan aku kayak ngedown banget kan. Dimana aku juga pernah dapat nilai tuh terburuk di kelas. Aku sampai malu banget kan, aku bener-bener udah down, aku nangis mulu sama orang tua aku, kayak ya ampun mah gimana ya caranya tuh, yang gimana. Aku tuh sampai kayak nggak bisa ikhlas gitu, soalnya semester 1 tuh aku kayak masih biasa aja gitu loh Tor, aku masih bisa jadi tentor teman-teman aku. Tapi pas semester 2 itu bener-bener ada satu matkul yang aku nggak bisa, dan aku tuh udah bikin malu banget diri aku. Nah, aku kan jadi nggak pede kan, akhirnya aku ngikut tentir itu. Tentir itu tuh ternyata diajarin cara cepatnya untuk mengerjakan soal ini. Dan alhamdulillah nyetor. Dulu tuh UTS aku yang apa ya, pengakuan 2, itu jelek banget nilai aku sampai malu banget. Nah, terus akhirnya di UAS aku bisa ngebut nilai itu sampai dapet 97 Tor. Aku sampai kaget banget. Loh, kok aku bisa ya dapet nilai kayak gitu? Kayak kaget kan. Akhirnya nilai akhir aku juga A, dan IPK aku juga alhamdulillah masih kumlot gitu. Jadi kamu tuh kalau lagi down gitu ya, tetap tetap berusaha, tetap berdoa. Nah, kamu juga kudu apa ya, ikhtiar gitu, cari channel gimana cara belajar yang baik itu kayak gimana. Pokoknya intinya terus belajar sih, nggak usah kayak ini tuh aku kalau belajar kayak gini nanti aku hasilnya gimana ya, nggak usah kayak gitu. Mending pokoknya kamu udah ikhtiar maksimal, terus kalian kerjakan, ya udah serahin gitu hasilnya sama Allah, kayak gitu sih aku. Benar sih. Jadi kalau misalnya untuk ujian tuh selain kita belajar itu emang harus ada kekuatan doa tersendiri ya. Jadi kita tuh harus mendekatkan diri kepada Allah, bener nih kata Agnes. Terus menurutku juga kita boleh punya target, tapi kalau misalnya ntar targetnya tuh nggak sesuai ekspektasi ya nggak usah kecewa gitu, karena kan emang keputusan kan ada di tangan Tuhan. Jadi ya yang penting kita udah berusaha, berikhtiar, bertawakal juga. Ya gitu sih. Mantap mantap. Mm-mm. Tapi tahu nggak sih Nas? Kebanyakan anak Apa? STAN tuh malah bukannya nyicil, tapi SKS. Oh iya sih, Iya itu nggak sih? menurut aku iya sih, bener-bener kadang-kadang ada anak-anak yang memang dia tuh harus kepepet dulu, bener-bener kayak ke pressure. Nah, dia bakalan akhirnya action gitu. Jadi kan mungkin mereka kan kayak apa ya, harus ada tekanan dulu, terus baru mereka jalan. Nah, mungkin ada seseorang yang kayak gitu, dan memang mereka dianugerahi kapasitas yang untuk mengajar itu tuh bisa. Tapi kalau aku, itu benar-benar jujur ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus kenal diri kita, gaya belajar kita kayak gimana. Nah, kalau aku sih mending dicicil-cicil gitu ya, soalnya siapa tahu kadang-kadang tuh pas akhir-akhir dosen tuh kayak ngajak kuis gitu. Jadi kalau kita udah nyicil kan kita aman ya, seenggaknya kita udah tahu dikit-dikit lah gitu tentang materi itu, terus kuisnya juga lah insya Allah gitu. Iya, karena aku juga ya tipenya yang nyicil Nes, karena kalau nggak nyicil tuh emang kan materinya tuh banyak banget kan ya. Jadi kalau belajar Hamin seminggu tuh menurutku juga nggak cukup. Terus kalau kayak tugas tuh nggak bisa deadlineer juga kalau aku. Kayak Hamin satu deadline tuh juga nggak bisa. Kayak
malah dikejar waktu, malah jadinya tuh malah nggak bisa maksimal, ya nggak sih? Iya, aku juga gitu sih, Tor. Kalau kemarin aja beberapa kayak tugas akper sama probis itu aku ngerjainnya tuh pas liburan. Jadi aku liburan tuh kayak bener-bener orang nggak libur ya. Jadi aku kayak pagi bangun terus ngerjain itu. Soalnya aku tuh kayak nggak paham gitu. Aku tuh pengen ini hasilnya bagus banget gitu. sampai sampai di kadang-kadang di internet nggak ada ya, nggak Mm-mm. ketemu apa yang kita mau. Nah kita akhirnya tuh kayak nganalisis sendiri gitu ini tuh bener atau enggak terus cross check juga kan. Nah itu sih kadang-kadang terus alhamdulillahnya tuh teman-teman aku yang deket sama aku memang mereka juga nggak deadlineer, jadi tuh kalau semuanya aku ngerjain deadlineer rasanya tuh kayak kok aku kalah sih sama mereka, mereka udah jauh loh ke depan, kok aku masih di sini aja. Jadi aku kayak tertantang gitu sih untuk aku selesaiin hari ini gitu, pokoknya gitu. Oke, Nes. Mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih banyak loh. Ini sebuah apa ya? Kehormatan buat saya juga, buat aku juga. Motivasinya Makasih juga. bagus banget, sumpah. Ini kalau teman-teman nggak nonton sampai selesai nih nyesel banget ya nggak sih? Oh, ya semoga bermanfaat, terus semangat terus untuk mengejar cita-citanya mau masuk di PKN STAN gitu sih. Ya, amin. Oke, terima kasih buat Agnes. Semoga kita bertemu secara offline nanti di wisuda ya, Nes. Amin. Amin. Wah, amin banget. Oke, see you teman-teman.